Iman itu harus belajar dari diri kita sendiri, mengenal moralitas kita sendiri. Perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita. Baik enggak? Kalau perbuatannya baik, ucapan baik dan sebagainya, itulah yang dikatakan iman. Karena orang yang beriman itu punya kesadaran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabatku semuanya, sedulurku yang ada di luar sana. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Bersama dengan saya, Sunaryo, di channel Asma'ullah Hal, yang mana seperti biasa di channel ini kita selalu mengobrol-ngobrol atau berbincang-bincang mengenai seputar kehidupan manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol yang berjudul tentang moralitas kehidupan bagi manusia. Sahabatku semuanya, di zaman sekarang ini, dari melihat dan mendengar banyaknya realita yang terjadi di negara kita, khususnya Indonesia, yang sangat miris sekali, seperti halnya terjadi tentang suatu pembunuhan, pembegalan, pelecehan, pencurian, dan lain sebagainya yang marak sekali di negara kita. Itu sangat miris sekali. Hal itu memang disebabkan krisisnya dari sebuah moralitas seseorang. Maka perlu kita ketahui untuk sahabatku semuanya, tentang moralitas itu sendiri. Mungkin kita semuanya sudah apa itu moralitas, atau dengan kata dasar moral. Moralitas itu sendiri itu mencakup keseluruhan dari perbuatan baik dan buruknya seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Maka berbicara tentang moralitas itu sendiri, di situ mengandung arti tentang sisi baik dari moralitas, yang mana diantaranya tentang sopan santun, tentang saling menghargai, saling menghormati, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh setiap individual seseorang. Dan perlu diketahui bahwa moralitas itu sendiri mencakup dari tingkat atau kalangan seseorang itu sendiri. Dari kalangan anak-anak, kalangan remaja, kalangan dewasa, hingga ada kalangan orang tua. Untuk moralitas di kalangan anak-anak, kita sering lihat, untuk kita semuanya bagi yang sudah mempunyai anak, tentu kita melihat tingkah laku anak-anak kita semuanya. Tingkah lakunya atau tindak tanduknya semuanya sendiri. Berdasarkan dari apa yang dilihat dari sekelilingnya, itu pasti ingin
ingin dilakukan semaunya sendiri. Itulah moralitas dari kalangan anak. Maka untuk menjaga moralitas itu sendiri dari setiap orang, setiap individu itu perlu penanaman dari sejak usia dini. Maka peran orang tua itu sangat penting untuk menanamkan daripada moral itu sendiri pada anak-anak. Hingga nanti pada akhir menginjak masa remaja, masa kedewasaannya, hingga masa tuanya itu bisa menerapkan tingkah lakunya atau perbuatannya ke arah yang positif. Fungsi dari moral itu sendiri atau moralitas itu sendiri adalah untuk menjaga sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari agar dalam berbuat itu selalu bijak, selalu hati-hati dan selalu merasa bertanggung jawab dan lain. Oke sahabatku semuanya, cuplikan tentang moralitas yang saya sampaikan masih banyak lagi tentang penjabaran-penjabaran tentang pengetahuan yang perlu dikaji lebih dalam lagi tentang moralitas dalam diri seseorang. Sahabatku semuanya, kita akan langsung untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, atau nyaman. Yo, narasumber kita bina dari kala asma Allah Tegal Soleh nanti akan menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tentang berkaitan moralitas seseorang. Oke sahabat, kita langsung saja obrolan-obrolan malam ini kita berikan waktu kepada rekan-rekan kita semuanya yang memulai perbincangan, bertanya kepada beliau narasumber kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kejadian yang kemarin, permasalahan dari di permainan sepak bola ya di Persib Surabaya apa ya. Di situ untuk menyikapi atau bijak eh, dari masalah-masalah tersebut itu yang seperti apa, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menyikapi persoalan di Jawa Timur ya, di Jawa Timur masalah sepak bola, ya kita prihatin. Yang kedua, kita nggak perlu ikut-ikut lah, ya kan, Iya. itu sudah ada yang ngurusin dan sebagainya. Itu aja. Sedangkan di situ sendiri kebenarannya padahal yang turun tersebut tidak melakukan sesuatu dan kejadian tersebut pun ada seseorang sedang berjalan terus ada salah satu aparat eh, namanya nyerang lah, padahal yang orang tersebut sedang berjalan itu dari segi moral tersebut apakah eh, dilakukan sebuah aparat apa gimana itu, Pak? Ya. Tadi udah saya bilang bahwa itu sudah ditangani oleh Kapolri, terus pengurus-pengurus dan pengurus-pengurus yang lain. Jadi kita nggak bisa ikut campur karena kita bukan siapa-siapa, ya kan. Tuh, kita bukan menyandang atau memberikan acara berita, bukan.
ya kan. Kita hanya sekedar menyimak ya berita tersebut, ya udah, ya kan. Kalau saya ditanya terus gimana itu masalah apa, tragedi tersebut, ya itu bukan urusan saya, karena jauh dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mau tanya, Pak. Moralitas manusia ataupun kadar emosional manusia dari kecil beranjak sampai tua, Pak. Dididik dalam suatu pendidikan, entah itu mengaji lah, entah itu pendidikan negara lah, entah sebagainya. Di situ kan manusia itu dalam kehidupannya sebenarnya itu dalam berpendidikan, Pak. Tapi yang saya tanyakan itu, Pak, kok moralitas sendiri itu gak membentuk jiwa yang baik, Pak? Yang saya tanyakan itu, Pak, bagaimana caranya sih, Pak, untuk mendidik moralitas seorang diri pribadi dan seorang anak ataupun moralitas dalam berkeluarga menjadi orang yang baik itu, Pak. Terima kasih, Pak. Tentang masalah moralitas anak itu tergantung daripada orang tua sendiri, dua orang tua. Karena di semacam di madrasah atau di tempat sekolah umum ya, itu tidak ada ajaran moralitas di situ. Kalau ada ajaran moralitas nggak ada tawuran, ya kan? Kalau di madrasah ada ajaran moralitas, nggak mungkin pulang dari madrasah ucapannya kotor di situ, pasti baik. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua sebagai orang tua, yang diajarkan kepada mereka itu di madrasah maupun apa, yaitu kan yang diajarkan itu hanya bacaan atau hafal-hafalannya di situ ya, bukan yang diajarkan itu moralitas. Maka yang dia bisa itu bacaannya, tapi moralitasnya tidak terdidik di situ. Di sekolahan umum aja juga seperti itu. Yang diajarkan itu bukan moralitas, ya, tapi pemahaman di situ, pemahaman tentang masalah ilmuwan di situ, seperti ilmu IPA, PS, matematika dan sebagainya. Itu hanya ilmu, tapi tidak mengajarkan moralitas di situ. Maka dia bisa mengerti ilmu alam, dia mengerti sosial dan sebagainya, tapi moralitasnya tidak ada di situ. Dan kenyataannya memang seperti itu. Berarti yang dimaksud sesungguhnya moralitas itu nilai kesadaran itu ya, Pak ya? Sesungguhnya moralitas adalah pendidikan dulu. Kalau langsung kesadaran bagaimana? Karena nggak pernah dididik, dia mengenal moralitas enggak di situ. Oh iya ya, paham. Mengenal moralitas juga tidak langsung kembali kepada diri sendiri yang nggak ada. Ya harus ada pendidikan moralitas. Nah, hadirnya asma sekarang ya kan khususnya di Tegal atau di mana aja itu adalah melatih manusia belajar moralitas. Walaupun terlambat, umur kita sudah tua gitu. Karena moralitas itu terbagi ada 4 ya. Moral anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Itu moral terbagi 4. Nah, dalam posisi kita kan berarti moral apa? Dewasa gitu. Yang kita pelajari. Minta penjelasan masalah moral. Moral sama iman itu sama apa berbeda?
untuk melatih seseorang berkarakter. Nah, jadi gini, belajar memahami moralitas yang baik itu adalah belajar beriman sebetulnya, tanpa kita sadari. Jadi kalau iman itu tidak ada kaitannya dengan organisasi, tidak ada kaitan dengan organisasi, tidak budaya maupun agama di situ. Karena setiap manusia itu disuruh apa? Belajar moralitas yang baik, lintas agama di situ. Pemahamannya itu, pengertian iman itu hanya sebatas mengakui. Itu salah. Kalau iman itu dianggap mengakui, itu salah. Iman itu harus belajar dari diri kita sendiri, mengenal moralitas kita sendiri. Perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita. Baik enggak? Kalau perbuatannya baik, ucapan baik dan sebagainya, itulah yang dikatakan iman. Karena orang yang beriman itu punya kesadaran yang baik. Yang baik dan bermoral yang baik juga berarti. Bertanya bah, setiap orang tua kan menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Tapi pada kenyataannya banyak sekali zaman sekarang ini anak berani pada orang tuanya. Dan mungkin dikarenakan karena dari kesibukan orang tua tersebut. Dan bisa juga karena pergaulannya yang kurang terkontrol dari orang tua tersebut. Nah yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mendidik anak ketika seorang ayah atau orang tua tersebut dalam kesibukannya, sementara anak sudah mengikuti pergaulan-pergaulan yang di luar. Karena apabila orang tua dengan kekerasan pun akhirnya anak menjadi berani, dan terlalu halus pun anak tersebut jadi manja. Nah, langkah yang baik untuk mendidik agar menjadi anak yang baik itu bagaimana Pak? Untuk mendidik anak yang baik ya dari kecil. Ya. Kecil sampai umur 9 tahun. Banyak remaja sudah dunianya udah beda. Ya. Sudah tidak mendengarkan orang tua, bahkan suka mendengarkan orang lain. Jadi cara mendidik daripada anak itu sampai 9 tahun di situ. Jadi dari sekarang yang punya anak kecil itu mulai dididik semampu kita, ya kan, sebisa kita. Setelah nanti 9 tahun atau kalau bahasa balik ya di situ, itu sudah dunianya mereka. Mau jadi orang yang baik, mau tidak, dia yang menentukan di situ. Ya, itu yang saya tanyakan lagi adalah cara mendidik seorang anak itu bagaimana ketika apa yang harus berbuat, apakah harus secara kasar atau halus atau bagaimana, ada cara yang lebih baik lagi bah ketika seorang anak itu berbuat tidak sesuai dengan keinginan kita gitu bah. Ya dinasihatin aja. Dinasihatin yang baik karena posisinya kan umurnya di bawah 9 tahun di situ. Soalnya kalau nanti di atas 9 tahun itu susah. Dibilangin itu udah susah. Berarti mungkin perlu harus diberi pengertian yang lemah lembut dan mencontohkan salah satunya. Makanya kan kita kecolongan sebetulnya. Kita punya agama banyak di Indonesia. Budaya banyak di Indonesia. Tapi kita kecolongan. Hebat di luar negeri. Jadi kalau di Jepang itu TK itu sudah diarahkan budi pekerti, sopan santun sampai SD, ya kan?
nanti SMP terapkan tentang budi pekerti. Hebatan Jepang dibandingkan kita. Nah kita beda, TK yang nyanyi, ya kan, tidak diajarkan budi pekerti, SD apalagi, ya kan, SMP, gak karuan, Ya, gitu. berarti yang paling penting adalah akhlak dan budi pekerti tersebut yang harus kita berikan ya, Bah. Iya, karena satu ini, sebetulnya bukan kesalahan siapa-siapa, ya, kesalahan manusianya juga, ya kan. Itu begini, sudah tahu anak kecil tersebut kan daya rekamnya kuat, tentu harus dari TK dididik tentang budi pekerti, ya kan. Tapi lah sekarang kan hanya dididik hanya nyanyian, mau jadi biduan apa ya di situ. Ya. Harusnya kan dididik budi pekerti, sopan santun dan sebagainya. Begitu menginjak SD itu tinggal apa? Meneruskan moral. Akhirnya dia tahu moral, SD aja udah tahu moral akhirnya. Moral yang baik, moral yang bertanggung jawab dan sebagainya. Begitu SMP orang tua enggak marah-marah. Gitu. Nah sekarang yang kita alami adalah apa sih? Gak usah banyak apa namanya komentar. Banyak yang merasakan cuman apa? Tidak berani berkomentasi, berkomen, ya kan? Komentar kepada guru-guru. Karena satu apa? Guru sekarang yang dipentingkan adalah bagaimana mendapatkan gaji, ya kan? Sekolah sekarang yang dipentingkan bagaimana membayarnya di situ. Tapi tidak melihat apa namanya? Prestasinya anak dari moralnya atau kualitasnya di situ. Ini yang sangat diprihatinkan bagi saya sendiri, ya kan. Soalnya saya melihat orang pulang dari SD, ya kan, rame-rame, giliran ada orang lain ngomongnya nggak enak, ya kan, dan sebagainya. Karena yang dicari mereka adalah formalitasnya saja, tapi bukan dicari apa moralitasnya yang baik, tapi hanya yang dicari adalah formalitas. Dia sekolah dan sebagainya. Maka kita nggak usah kaget kalau orang yang berpendidikan tinggi ya dan sebagainya moralnya rusak, jangan kaget di situ. Bukan kesalahan siapa-siapa. Memang sudah dicap seperti itu. Makanya kita itu saya pribadi aja bingung. Agama banyak di sini, ya kan? Budaya banyak, adat banyak dan sebagainya. Kok moralitas orang-orang kita itu masih banyak yang apa? Negatif. Ya kan? Coba kalau kita lihat di di luar sana, ya kan? Contohnya di Jepang. SD saja sudah menghormati orang tua. Mau pergi izin, ya kan? Dan sebagainya. Nah di sini, boro-boro, ya kan? Nah kita tidak bisa mengubah itu semua kembali kepada apa? Mereka yang mendidik. Tujuannya apa? Mau mencerdaskan bangsa, apa mau menghancurkan moral bangsa? Nah guru itu ada semacam gini, dia jarang memikirkan bagaimana moral bangsa. Tapi apa? Yang dia cari adalah identitas bangsa. Kalau yang dicari adalah moral bangsa, nggak ada tawuran. Satu nggak ada tawuran antar sekolah. Tapi memang kenyataannya sudah seperti itu, kita nggak bisa mengubah apa-apa di situ. Biarlah mereka punya tanggung jawab masing-masing, baik dunia maupun akhiratnya. Maka di antara kita semua yang duduk di sini, kalau punya anak terus jadi guru, berikan masukan. Jadilah guru yang bermoral. Ajarkan moral yang baik kepada murid-muridnya,
supaya kamu tidak ditagih di akhirat sana tentang masalah moral yang baik. Seperti itu. Berarti di sini posisi sebagai orang tua adalah sangat dibutuhkan dan tentunya untuk bekal tersebut sebagai orang tua harus selalu belajar tentang akhlak dan budi pekerti pada yang mengerti ya Pak ya. Ya, makanya kan di Asma sendiri adalah mengajarkan moralitas untuk menuju budi pekerti. Ya, makasih Pak. Mau bertanya lagi. Tadi kan Bapak bilang moralitas itu dibagi 4. Dan saya itu minta penjelasannya sifat dan karakter moralitas dari usia dini beranjak dewasa sampai tua, Pak. Itu biar orang tua itu mengenal. Terkadang kan orang tua juga nggak tahu cara mendidik seorang anak, kadar kemampuan seorang anak itu ada juga dipaksakan gitu untuk seperti ini dan menuruti kemauan orang tua sendiri itu mohon pengarahannya Pak dalam empat moralitas itu Pak dan sifat-sifat anak Pak. Terima kasih Pak. Kalau moralitas anak kecil sampai umur 9 tahun itu moralitasnya kembali kepada kedua orang tua. Karena dia yang mencontohkan. Jadi masih tanggung jawab orang tua. Oh nggak baik, bilangin, terus diberikan contoh yang baik. Nah kalau remaja itu berbeda, ini kita akan bertarung, ya kan? Akan bertarung dengan moral yang sudah diterapkan oleh kedua orang tua yang baik dan akan bertarung dengan moralitas yang keluar kemajuan zaman di situ. Ini tergantung daripada anaknya, ya kan? Terus moralitas dewasa, ya kan, yang tak pernah kontrol dari segi negatifnya. Dia sudah dewasa tapi tidak mengenal moralitas yang sesungguhnya. Jadi harus tahu moralitas remaja itu yang positif itu yang bagaimana, tentu harus ingat. Maka yang dikatakan ingat awal kan ketemu akhir. Maka kita harus apa? Kalau remaja yang positif adalah membawa moralitas kita untuk apa? Nama baik orang tua. Dewasa membawa moralitas yang baik untuk ya supaya anak keturunan kita bisa meniru moral yang baik. Terus nah moral yang tua di situ yang positif adalah menikmati hidup dengan hal-hal yang positif yaitu ibadah. Itu seperti itu. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan cara tekan like, subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk terus mendapatkan video-video dari kami ini.